Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai HAM dan negara. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Fajar Triatmaja, yang kedua ada Nur Afirda, yang ketiga ada Dea Ayu Kartika, yang keempat ada saya sendiri, Priscilia Anzalina, dan yang kelima ada Dea Janet Monisa. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya dari hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, bisa dipahami bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang sudah dimiliki manusia dan itu diberikan langsung dari Tuhan sejak manusia itu lahir ke dunia sampai nanti ia meninggal. Dan hak asasi manusia sendiri meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak-hak kesejahteraan. Nah, hak-hak yang telah saya sebutkan tadi tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu, hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, agar tidak ada warga negara atau orang yang merasa direbut atau dirampas haknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan HAM. Adanya HAM sendiri dimulai dari Magna Carta atau Piagam Agung pada tahun 1215, di mana Magna Carta merupakan suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Yang kedua ada Bill of Rights, Undang-Undang Hak tahun 1689, dan yang ketiga ada Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Maaf apabila pengucapan saya salah. uh, Seperti itu kiranya, dan itu artinya adalah pernyataan hak manusia dan warga negara, dan itu terjadi pada tahun 1789. Jadi berisi tentang suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama. Tentunya berisi tentang penuntutan hak-hak manusia di dalamnya. Yang keempat ada Bill of Rights lagi, Undang-Undang Hak, namun kali ini pada tahun 1789. Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun tersebut dan yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1791. Tentu berbeda dengan Bill of Rights sebelumnya, mungkin saja menyempurnakan Bill of Rights yang sebelumnya. Yang kelima ada The Four Freedoms oleh F.D. Roosevelt. Roosevelt itu merupakan presiden Amerika Serikat. Dan the four freedom yang dimaksud di sini merupakan 4 kebebasan, yaitu kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech, kebebasan beragama, freedom of religion, kebebasan dari ketakutan, freedom from fear, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Yang terakhir ada Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Selanjutnya saya akan membahas mengenai HAM di Indonesia sendiri. Kalau tadi perkembangan HAM dari masa ke masa, namun lebih ke dunia, tapi kali ini adalah HAM di Indonesia sendiri. Diaturnya itu di mana saja. Nah, bisa dilihat pada Salindia bahwa HAM di Indonesia itu dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat telah diatur dalam yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua ada TAP MPR nomor XVII-MPR-1998 tentang HAM, dan yang ketiga ada Undang-Undang nomor 39-1999 tentang HAM, dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 26-2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya adalah materi tentang bela negara yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dea Janet Monisa. Selanjutnya, bela negara.
Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Adapun macam-macam bela negara terdiri dari dua, yaitu satu secara fisik dan dua secara non-fisik. Yang pertama kita bahas bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui Program Rakyat Terlatih atau RATI. Meskipun Program Rakyat Terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan negara. Rakyat terlatih memiliki 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Tahun 2002 Nomor 3, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Berdasarkan hal itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi. Sampai saat ini belum ada undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bentuk-bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara antara lain yaitu 1. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk-bentuk dan cara-cara. Kedua, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non-konvensional. Ketiga, spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Keempat, sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Kelima, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negara ataupun terorisme luar negeri yang bereskalisasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Keenam, pemberontakan bersenjata. Ketujuh, perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya. Selanjutnya, implementasi bela negara. Dalam upaya bela negara yang merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, implementasinya dapat ditempuh melalui 1. Lingkungan pendidikan atau jalur pendidikan formal. Melalui pendidikan penduluan bela negara yang disingkat dengan PPBN. PPBN merupakan proses mempersenjatai rakyat secara fisikis atau mental dapat ideologi Pancasila, kecintaan pada tanah air, kerelaan berkorban bagi bangsa negara, serta kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pada hakikatnya, PPBN bertujuan menumbuhkan 1. Kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara,
kerelaan berkorban untuk negara, memberikan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, lingkungan kedua, lingkungan pekerjaan. Sasaran yang dicapai adalah membentuk karyawan yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki disiplin dan produktivitas yang tinggi pula, sehingga dengan profesinya masing-masing. Ketiga, lingkungan pemukiman. Sasaran yang dicapai adalah membentuk masyarakat yang memahami nilai-nilai perjuangan bangsa, mencintai tanah air dan rela berkorban serta mempunyai kemampuan awal bela negara, memiliki persatuan dan kesatuan bangsa yang diwujudkan dalam kehidupan secara bergotong royong, sehat, bersih, tertib dan aman, pelestarian lingkungan setiap pemukiman. Dari keseluruhan implementasi yang dia jelaskan tadi, memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu secara fisikis dan secara fisik. Secara fisikis memiliki sifat-sifat disiplin yang ulet, kerja keras, taati peraturan perundang-undang, tahan uji untuk mencapai tujuan nasional. Secara fisik, kondisi kesehatan keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela negara. Lalu selanjutnya, analisis G30 SPKI. Seperti pada fakta peristiwa G30 SPKI yang bercerita tentang pembantaian secara besar-besaran, di mana korban pembantaian merupakan anggota PKI serta orang-orang yang dituduh sebagai komunis. Dapat diketahui pula ada sekitar 7 orang tokoh penting, salah satunya adalah Majen TNI MT Haryono yang meninggal, serta ribuan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah. Pada peristiwa ini, sila kedua adalah sila yang paling cocok untuk membahas tragedi pembantaian 1965 ini. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti bahwa setiap manusia memiliki hak atau kederajatan sosial yang sama dengan manusia yang lainnya. Begitu dengan peristiwa ini, tidak ada yang namanya kemanusiaan. Semua hanya ada pembantaian secara kejam dan tidak adil. Kesembilan pelanggaran HAM pada peristiwa G30 SPKI yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, seluruh pelanggaran itu adalah kejahatan hak asasi manusia berat. Dengan kata lain, manusia sebenarnya tidak pantas untuk dibantai dengan cara kekerasan, sebab setiap manusia memiliki HAM. HAM itu sendiri artinya adalah sebuah prinsip atau norma yang menunjukkan sebuah standar tertentu berdasarkan tingkah laku manusia, dan itu sangat dihargai sebab itu semua dilindungi dalam undang-undang. Terima kasih. Sekian dari kami.